Assalamualaikum. Balik lagi sama aku di channel Bidan Darmi. Kali ini kita akan bahas tentang 7 tanda bahaya pada kehamilan. Tonton sampai selesai ya. Tapi sebelumnya, selalu dukung ya channel YouTube Bidan Darmi ini dengan cara subscribe and like. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Biasanya mengalami berbagai perubahan pada tubuhnya. Nah, perubahan ini itu seringkali bikin rasa badan tuh kayak nggak nyaman atau kayak sakit. Mungkin ibu hamil itu pernah ya bertanya-tanya, sebenarnya rasa nggak nyaman, rasa sakit itu yang dialaminya tuh sebenarnya normal atau enggak sih dialami sama ibu-ibu hamil? Sebaiknya tuh ibu hamil tuh selalu waspada terhadap berbagai gejala dan tanda kehamilan yang muncul. Tanda yang muncul selama kehamilan ini itu mungkin kelihatannya kayak ringan gitu ya, dan wajar dialami sama ibu hamil. Tapi ternyata tanda itu tuh bisa jadi gejala kondisi yang serius yang harus segera ditangani. Nah, apa aja sih tanda bahaya pada kehamilan? Yang pertama, perdarahan dari vagina. Nah, perdarahan ini dikatakan normal itu kalau misalnya cuma sebatas bercak. Jadi sebatas kayak flek gitu kan, itu masih dibilang normal. Bisa kayak istirahat dulu gitu. Jangan kayak angkat-angkat berat dulu. Jangan kecapean, coba bed rest total, benar-benar istirahat total dulu gitu sampai bercaknya itu udah nggak ada lagi. Tapi kalau volume darah yang keluar itu cukup banyak, terus adanya gumpalan jaringan, terus nyeri dan kram perut. Nah, kondisi ini bisa menjadi tanda bahwa ibu hamil ini mengalami keguguran atau kehamilan ektopik atau hamil anggur. Kalau ibu hamil mengalami tanda perdarahan seperti ini, itu sebaiknya langsung pergi ke dokter kandungan untuk diperiksa keadaan kandungannya dan supaya segera ditangani. Yang kedua adalah kontraksi sebelum waktu bersalin. Kontraksi ringan itu normal ya dialami sama ibu hamil, terutama di trimester kedua atau ketiga. Nah, kontraksi ini biasanya muncul kalau ibu hamil tuh kayak kelelahan atau kekurangan cairan. Kontraksi akan sering terjadi saat hari perkiraan lahir itu semakin dekat. Tapi kontraksi ini bisa menjadi tanda bahaya kehamilan kalau disertai adanya perdarahan atau ketuban pecah dini. Dan kontraksinya tuh semakin lama semakin kuat, dan ini terjadi sebelum perkiraan waktu kelahiran bayi. Hal ini kemungkinan menandakan kalau ibu hamil ini akan melahirkan secara prematur, yaitu sebelum usia kehamilan 37 minggu. Nah, jadi kalau misalnya ibu hamil ngalamin kontraksinya itu semakin kuat, terus perdarahan, terus ketuban pecah dini, tapi nggak harus kontraksi sama perdarahan ya. Kalau misalkan nggak ada pendarahan sama kontraksi tapi ketubannya udah pecah, itu langsung aja pergi ke rumah sakit terdekat supaya segera ditangani. Kalau misalnya ibu belum tahu cairan ketuban tuh kayak apa, nah itu ibu bisa lihat di video aku yang ini. Nah, di sini aku menjelaskan cara membedakan cairan yang keluar dari vagina itu ketuban atau bukan, atau air pipis atau cuman keputihan biasa. Nah, di situ aku jelasin tuh gimana cara untuk memeriksanya sendiri. Tanda bahaya pada kehamilan yang ketiga adalah mual dan muntah. Mual dan muntah itu pasti udah pada tahu ya kalau ini wajar banget dialami sama ibu hamil. Apalagi ibu hamil yang di trimester pertama, yaitu di bawah 12 minggu, itu pasti ya ngalamin namanya mual dan muntah. Tapi kalau misalnya mual muntah ini terjadi secara berlebihan sampai terjadinya dehidrasi, terus kekurangan elektrolit, kekurangan gizi, dan penurunan berat badannya secara drastis gitu, sampai makanan apapun yang masuk dalam tubuh tuh menolak gitu sampai keluar semua. Kondisi ini disebut juga hiperemesis gravidarum atau mual muntah pada kehamilan yang berlebihan.
Nah, ini harus segera ditangani oleh dokter. Jadi kalau misalkan mengalami mual muntah yang berlebihan ini, langsung aja pergi ke rumah sakit terdekat supaya segera ditangani oleh dokter. Keempat adalah janin kurang aktif bergerak. Janin kurang aktif bergerak itu bisa menjadi tanda kalau dia lagi tidur atau ibu hamil yang nggak menyadari gerakannya. Tapi janin yang kurang aktif atau bahkan berhenti bergerak dan nggak kembali aktif kayak biasanya, itu bisa menjadi tanda kalau dia kekurangan nutrisi atau oksigen. Nah, itu bahaya banget kan buat kondisi janinnya. Jadi, kalau gerakan janin kurang dari 10 kali dalam jangka waktu 2 jam, segeralah konsultasikan ke dokter kandungan. Yang kelima adalah sakit saat buang air kecil. Jika muncul rasa sakit atau nyeri saat buang air kecil, bisa jadi ibu hamil menderita infeksi saluran kemih, vaginosis bakterialis, chlamydia, endometriosis, herpes genital, gonore, atau trichomoniasis. Jadi, segera temui dokter saat pertama kali ibu hamil merasakan sakit atau nyeri ketika buang air kecil. Yang keenam adalah sakit kepala, bengkak-bengkak, dan gangguan penglihatan. Sakit kepala itu normal ya dialami saat hamil karena tubuh akan mengalami lonjakan hormon dan darah. Tapi kalau misalnya sakit kepalanya itu hebat gitu sampai nggak bisa bangun, terus disertai juga adanya gangguan penglihatan, bengkak-bengkak daerah kaki, tangan, sampai ke muka, tekanan darah tinggi, nyeri perut, dan kencing berbusa, artinya banyak protein pada urin. Nah, itu ibu hamil perlu hati-hati karena ini menandakan kalau ibu hamil itu mengalami preeklamsi. Nah, ini harus segera pergi ke dokter kandungan ya untuk segera ditangani oleh dokternya. Dan tanda bahaya pada kehamilan yang ketujuh adalah demam. Demam saat hamil adalah salah satu keluhan yang harus selalu diwaspadai nih sama ibu hamil karena bisa jadi demam ini disebabkan oleh adanya infeksi. Infeksi saat hamil bisa terjadi karena banyak penyakit, misalnya infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernapasan, demam tifoid, hingga infeksi pada ketuban. Nah, apapun penyebabnya nih, demam yang dialami oleh ibu hamil adalah kondisi yang perlu segera diperiksakan dan diobati oleh dokter. Karena kalau nggak diobatin, demam ini bisa berbahaya buat kesehatan ibu dan janin yang ada di dalam kandungannya. Intinya, kehamilan itu bisa membuat tubuh ibu hamil lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Nah, jadi kalau misalnya ibu hamil mengalami tanda bahaya pada kehamilan yang tadi, itu segera langsung pergi ke dokter kandungan aja ya, supaya untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Oke, demikian itu tadi adalah 7 tanda bahaya pada kehamilan. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Selalu dukung channel YouTube Bidan dan B ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semuanya supaya tahu juga info kesehatan ini. Kalau misalnya mau lihat video-video aku, bisa lihat di playlist, di situ udah aku rapiin, jadi gampang kalau mau cari sesuai kebutuhan kalian. Oke, makasih udah nonton videoku kali ini. Nonton juga videoku yang lainnya ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.